Benda ini bawa masalah. Aku tidak mau. Kembalikan uangku. Jangan lari. Bukankah ini barang peninggalan leluhur yang kamu bilang? Jangan berlagak hantu. Ini satu-satunya barang asli tokoku. Kembalikan! Aku cari obat. Aku pinjam beras. Jangan ribut. Ambilkan air cuci muka. Aku ingin pergi dengan layak. Yang mulia. Lakpau, duri ajaib. Yang mulia dapat makan. Bertahan hidup dulu sebelum hal lain. Kirim tikus mie instan lagi sekarang! Yang mulia, tempat surga. Apa ini? Baskom tembaga ikan kembar hantaran. Tak mungkin. Kamu siapa? Ini benar-benar hidup. Tolong cepat. Yang mulia demam. Kalau terus panas akan berbahaya. Habis sudah. Tadi kena air dingin. Dia benar-benar sakit kedinginan. Obat, selimut tebal. Kita harus bertahan hidup. Ada selimut juga. Minum air hitam perakan. Hembus napas naga. Apa dewa ini kultivator jahat? Bisa kirim barang jauh. Bisa balas bicara. Baskom ini memang bukan benda biasa. Ada surat datang. Dia benar, Xiao Shengjun. Tadi saya salah. Mohon maaf yang mulia. Yang mulia. Wah, Pangeran Sandera masih berani makan. Aduh, itu Jomo. Dia cari masalah sekarang. Idola dalam bahaya. Penguin Skeratak pantas makan enak. Bukan dicuri. Ada orang yang mengatakannya. Kalau berani, lawan aku saja. Mau lindungi orang, ya pegangkan aja. Mohon padaku. Jangan sujud. Jomo, sialan cari mati. Shima, balas hadiah.
Dia ini sedang menyembuhkan lukaku. Aku pasti balas budi ini. Nona selamatkanku, Jun tak lupa selamanya. Jika tubuh dewa terluka karena ini, Jun rela korbankan umurku. Hahaha, ini masker. Ini sikat gigi. Tubuh dewa mana yang luka begini? Tawanan negara Xiao Shengjun dihina oleh Zhao Mao. Tertembak dua panah. Hampir mati. Pesta malam Imlek. Tepat beberapa hari ini. Xiao Shengjun. Aku jangan sekali-kali pergi. Asli. Semua ini asli. Saya beli semuanya dengan harga tetap. Pemingat ni tak kesannya. Alipay terima bayaran seperti 20 juta yuan. Berhasil. Xiao Shengjun, giliran aku selamatkanmu. Jangan bawa lagi, berhenti! Ikuti aku. Ini terasa hangat. Semuanya adalah milikmu loh. Putri, pulang. Kenapa kamu keras begini? Aku jijik. Putri Janet ini cuma bawa obat jelek, mau cari selir pria. Mimpi. Kayak dia nanya. Lapar ya? Tunggu! Ya Tuhan, ini pun bisa diantarkan sampai sini. Nah, gitu. Ayahanda, hamba lihat Xiao Shengjun berkomplot dengan orang luar pakai pot rusak. Boleh kamu menyembuhkan orang begitu? Kamu bisa sihir? Sekarang, biarkan ayahanda lihat apa yang tersembunyi di dalam pot ini. Hilang dan tunjukkan padaku! Tak mungkin, hamba sang pangeran melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayahanda Kaisar, hamba! Tekendang! Yang mulia, apa ini? Selamat ultah, kamu sudah 20 tahun. Pasti ada yang merayakan ulang tahunmu kan? Sore. Hari ini, anak anda makan mie panjang umur.
Hanya minum anggur tidak seru. Anak anda akan memanah menghibur ayah anda. Hanya tidak ada sasaran. Mengapa tidak Pangeran Dayu yang menjadi sasaran? Apa ganti pangeran? Ampun pangeran kedua. Seri keluar. Hukum pukul 50 kali. Cukup. Malam Imlek berdarah itu sial. Next this. Berdiri tegak aku mabuk. Jangan salahku kalau meleset. Di malam Imlek, dia tertusuk 2 panah segara. Shun, cepat menghindar! Panah pertama meleset. Kali ini tidak akan salah. Tadi kurang pas. Coba lagi sekarang. Yang mulia! Kau mau mabuk lalu tidak bersikap sopan. Hari ini cukup antar putra Sandera pulang. Terima titah. Tanpa perintahku, tak ada yang boleh mengunjunginya. Mohon Dewi Suci, selamatkan pangeran! Akan mati! Kamu tidak boleh mati di sini! Kasih steril dan bubuk penahan darah. Zhong Mao. Aku ingat kedua anak panah ini. Korban bencana luar kota rusuh, lumbung kosong. Baginda, hamba usulkan Xiao Shengjun urus bantuan bencana. Urusan ini, kuserahkan padamu. Jika gagal, bawa kepalamu menghadap. Hamba patuh pada perintah. Apa ya? Ya, Bapak akan bantu bencana!
Tidak ada beras, ya? Ku beri hujan pasukan! Maka itu, jangan salahkan kami nanti! Berapa beras? Tangkap sandera kerajaan itu! Beras isu 5 juta ku lempar semua padamu! Ini mukjizat! Pasang kuali. Pisti kaki tubuh. Penyandera, negara musuh punya niat buruk! Ada perusuh lagi. Seperti padan ini. Bapa panas di sini lapar makan. Manis! Tertulah di dalam bubur ini! Akhirnya bisa makan! Terima kasih yang mulia! Terima kasih yang mulia! Mereka ingin membunuhmu! Cepat lari dari ibu kota! Bantuan bencana bohong untuk tenangkan saya. Perintah Raja tangkap penyandera yang melawan dibunuh! Yang mulia, mereka datang! Kalau begitu, kita tidak menunggu lagi. Pergi! Orang di depan kejar! Selesai. Tidak bisa kabur lagi. Menaruh! Balikkan keadaan untukku! Tunggangan dewa. Terlepas keluar. Hentikan mereka! Hentikan! Cepat mati! Hinaan hari ini pasti ku balas 100 kali lipat nanti. Hamba menghadap pangeran besar. Bagaimana keadaan di dalam kota? 2000 prajurit sisa. Lapar 3 hari. Kisah Jalil. Bala mana? Tidak ada bala bantuan dan tidak akan ada sama sekali. Blokade halaman belakang. Setelah malam ini, Kota Ju tidak kekurangan pangan. Lanjutkan membuat beras! Bawa semua biskuit terkompresi! Ambil sebanyak yang ada!
Tuhan melindungi negara Yuraya. Ada pangan sekarang. Kita bisa bertahan. Bertahan saja tidak cukup. Saya ingin menang. Kali ini aku bawa barang terbaik untukmu. Pertempur ini. Giliran mereka takut. Yang mulia, tidak bisa dipotong. Wah, Dengan senjata sakti ini, kota Jucing selamat. Belum cukup. Dia takkan menerobos. Biarkan dia masuk sendiri. Jenderal Duan, rencana sudah ditetapkan. Jenderal Duan. Jenderal. Siapkan peti. Jenderal terobos. Maka kita temani dia menyelesaikan sandiwara ini. Prajurit menerima perintah. Jenderal Duan. Besok. Aku akan isku samai. Jenderal, benar Tuan Heng. Semua, pasukan masuk kota. Tangkap Xiao Xinjun. Hidup dapat 1000 emas. Yang mulia. Tunggu lagi. Bahaya! Kita terjebak! Serang! Tuan Heng pura-pura menyerah. Kalian sudah rencanakan dari awal. Rencana nyawa Jenderal Tuan tak layak kau rusak. Aku tidak terima. Minta maaf kepada Jenderal Tuan. Anehnya, sejarah kepulangan Kaisar Xiaowu ke ibu kota hampir sepenuhnya hilang. Seolah ada yang sengaja menghapusnya. putra mahkota disergap berkali-kali di jalan pulang. Jangan kembali lagi. Ada yang ingin bunuhmu.
Musuh di kota Ju sudah dibasmi. Tapi musuh terbesar Dayu bukan di luar kota, melainkan di istana. Balik ke ibu kota, bunuh menteri jahat, atur negara. Bunuh menteri jahat! Jangan kembali. Tapi aku tetap mau kembali. Malam ini tidak wajar. Yang mulia, tambah jaga. Jangan tinggalkan satu pun. Berbaris! Baris! Lindungi prajurit! Jaga duri! Lawan! Minggir! Yang mulia! Lakukan apanya? Yang mulia tahan! Jangan sentuh. Jangan mati! Hentikan pendarahan. Itulah liserahku. Ikuti kertas. Cepat. Bertahan. Kali ini aku pasti selamatkan kamu. Hentikan pendarahan, baru tawar racun. Tidak tahan lagi, racun ini terlalu ganas. Yang mulia, tolong selamatkan pangeran. Ini jarum suntik kaca. Puluhan tahun praktek, tak pernah lihat. Lakukan sesuai catatan itu. Selamatkan aku. Pangeran, ketiga pembunuh itu bunuh diri dengan racun. Tapi saya berhasil merebut ini dari kepala mereka. Raja muda. Ternyata begitu. Bunuh saya itu bohong. Khianati negara itu nyata. Sampaikan. Hurrah! Sejak malam ini, tentara Qingzhou hanya patuh kepadaku. Jangan lewat jalan resmi. Kota depan penuh pasukan jebakan Putra Mahkota. Daerah itu paling kacau, miskin dan jarang diawasi. Keadaan di Dayu makin baik, tapi belum ada kabar dari orang tua saya. Xiao Shengjun kembali. Gerbang tutup, tembak. Xiao, omong kosong. Pangeran kita selamatkan orang. Jangan serang kota. Pasang kuali. Bagikan bubur. Yang mulia, mereka Suruh mereka berbaris. beritahu penjaga, aku tak datang serang. Aku selamatkan kota Pi. Makasih Yang Mulia, bekal nyawa. Terima kasih Yang Mulia atas pangan penyelamat nyawa. Pangeran tertua. Putra Mahkota bilang Anda pemberontak. Pemberontak tak bantu rakyat lapang. Bangun bicara.
Kota sudah 3 hari tanpa pangan. Pasukan cuma 3,000 lemah. Pasukan depan Putra Mahkota sudah capai Tancang dan cuma mau nyawa anda. Mereka ingin merakuni anda di sini. Buka lumbung pangan. Selamatkan orang duluan. Saya melihat ini pangan surgawi dewa. Tanam sekali, cukup Kompal tanah bisa dimakan. Umang kosong. Tiga bulan lagi aku sendiri kembali periksa. Kalau tak ada hasil panen, aku ganti rugi. Kalau panen berhasil, nanti tak ada lagi orang mati lapar di Dayu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Paduka atas beras. Yang Mulia. Terus maju. Ada penyakapan. Yanda. Masih mau pergi? Bisa hindari sekali. Selamanya tak terhindar. Hadang harus datang. Pasti datang. Xiao Shenjun, kami hanya hukum pelaku utama. Menuntut terima hukuman sekarang. Tubuhmu tetap utuh. Tidak terima. Anak pelayan istana berani merebut takhta. Aku cuma tanya satu. Siapa yang pertahankan kota Pi saat jatuh dulu? Siapa yang selamatkan kota Pi saat kehabisan pangan? Orang yang kalian bicarakan selamatkan Dayu. Dapat pada, dapat. Keturunan membunuh. Kebenaran bisa. Jangan berdebat. Bawa saksi keluar. Aku ngaku. Putra Mahkota Dayu sekongkol dengan Liang. Tukar 3 kota perbatasan demi nyawa Xiao Shenjun. Buka mata. Putra Mahkota tuduh dia pemberontak. Pangeran besar beri makan, selamatkan nyawa. Dia sama sekali bukan pembuat. Orang tuku mati kelaparan. Aku ikut siapa pun yang memberi gandum. Tembak pemberontak. Kamu pantas mati. Hamba bodoh. Mohon Paduka masuk kota. Gerbang kota sudah terbuka lebar. Kini kalian akhirnya tahu siapa yang harus dibunuh. Perkara Putra Mahkota bersekongkol dengan Liang. Jangan simpan sendiri. Buat 1000 salinan. Tempel di kota berikutnya. Di ibu kota. Di setiap gerbang kota Dayu. Aku tunjukkan semua orang perbuatan buruk Putra Mahkota yang mereka sembah. Perang ini semakin mudah dimenangkan. Belum tentu. Berani sekali. Yang Mulia, terimalah pemberian kecil hamba tua ini. Aku terima. Yang Mulia, ada masalah. Putra Mahkota, kerahkan 3 panglima. Pinggan Cenbei, IC. 3 orang serbu. 10,000 tentara kepung perbatasan. Jiwa terkunci total. Mereka akhirnya tidak bisa tenang lagi. Kepunggan 9,000 ya. Petang duluan pikal mereka. Lempar Yelang Yu. Jebakan di Yelang Yu. Jalur wajib bekal Pangeran Pingnan. Serbu malam ini. Mulailah dari bekal mereka.
Lepaskan panah! Xiao Shenjun! Bekal-bekal ku pakai sihir jahat apa hebat? Aku hanya bakar Kaabah, tidak bunuh kamu. Itu sudah baik. Dipanjang-panjang, Dia bilang nanti 3 kota milikku! kota Pidan Tan ku kuasai. Usahamu sia-sia. Kembali beritahu putra mahkota gilirannya. Aku tidak membunuh prajurit menyerah yang mau tinggal masuk pasukan baru. Diberi 5 jin tepung terigu dan zirah baru. Yang mau pulang ambil uang jalan di bagian logistik. 3 tael perak. Cukup buat kalian pulang aman. Benar-benar tidak akan membunuh kami. Pulang rumah jangan buang nyawa. Saya bilang Pangeran Tua bukan pemberontak. Dia beri kami jalan hidup. Sisa pasukan Pingcheng, Jimo dan Pangeran Pingnan makin banyak. Jumlah orang yang menyerah mencapai 6.000 sampai 12.000. Inilah efek bola salju. Terus maju. Pasukanmu akan makin banyak seiring pertempuran. Yang mulia, orang-orang di kota sangat sombong. Sombong, cepat mati. Tak masuk kota malam ini. Yang mulia, Biarkan mereka panik sendiri dulu. Ibu kota sudah di depan mata. Tapi yang menyambutku bukan gerbang kemenangan, tapi tuduhan pemberontak yang sudah disiapkan sebelumnya. Pimpin lo Xiao Shenjun tengah kabur ke kerajaan Liang. Bunuh jenderal musuh tanpa izin. Simpan pasukan rahasia. Buat senjata. Hasut rakyat. Niat memberontak. Aku mati! Aku mati! Pemberontak keji ini pantas dibunuh. Atas titah Kaisar, ayah cabut statusnya. Hapus silsilah seluruh negeri serbu. Omong kosong! Siapa jaga kota Ju? Siapa menyelamatkan korban? Lalu siapa yang merebut kembali perbatasan? Di mulut bajingan sepertimu, semua itu jadi hukuman mati. Dia bukan tahan. Dia tunggu. habis giliran saya. Benda ini, Wazir. Putra mahkota saya sifatnya kejam. Keluarga kerabat campuri pemerintahan. Tata negara kacau. Saya dijebak. Yuma saya tidak lama. Harap putra sulung Shengjun bersihkan pihak Kaisar. Bunuh pengkhianat negara. Surat darah ini ditinggalkan Ibu Suri sebelum wafat. Aku hanya menuntut keadilan untuknya. Palsu! Ini dipalsukan! Lepaskan panah! Bunuh dia! Lepas panah! Ternyata dia bertempur pulang dari kerajaan Liang. Yang dia tunggu bukan takhta, melainkan menuntut keadilan untuk ibunya. Lepaskan panah! Perintah lepaskan panah! Aku jaga Dayu Fushi tahun. Aku jaga negeri. Bukan pengkhianat negara. Berani kamu! Nenggak perintah! Ini surat darah permaisuri! Siapa berani tembak? Dianggap pengkhianat! Pangeran Sulung bukan pengkhianat! Tennessee! Apa si pengkhianat? Habis si pengkhianat!
Habisi pengkhianat! Buka gerbang kota! Masuk kota. Masuk kota. Aku lihat wajah Pangeran Mahkota bisa ketawa setahun. Mana Pangeran? Sudah tertangkap. Aku ke istana. Sejarah mencatat putra mahkota tewas di kuil leluhur. Tapi itu cuma sejarah dingin. Aku tidak ingin memaksakan takdir padanya. Dia akan pergi ke kuil leluhur. Tenang. Kali ini tak ikut catatan sejarah. Ada masalah! Pangeran Mahkota kabur ke kuil leluhur! Kuil leluhur, dia pandai cari makamnya. Yang mulia. Ada lagi. Putra Mahkota mengangkat Yang Mulia dari kamar istana. Kini di kuil leluhur. Putra Mahkota umumkan siapa serang kuil leluhur. Dia bunuh Yang Mulia duluan. Bukan hanya itu. Putra Mahkota kuasa Ibu Suri belas menteri. Kuil leluhur sudah diblok. Demi kita bersekongkol musuh asing. Jual tanah negara. Sekarang dia bahkan menjadikan ayah kandungnya sendiri sebagai tameng. Dia tak pantas jadi putra mahkota. Xiao Shengjuan, besok saat fajar mulai tiba. Pilih mundurkan pasukan. Atau lihat ayah Kaisar tewas di depanmu. Kereta ini milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Di luar kuil leluhur, pasukan hitam lawan pengawal kerajaan di balik pintu putra mahkota dan pengkhianat. Sandera pasti tewas. Pengkhianat negara akan lolos. Kali ini tak ada pilihan lain. Biar aku yang selesaikan ini. Yang Mulia, aku pimpin pasukan masuk. Meski semua gugur, seret putra mahkota keluar. Tidak. Pertempuran ini harus berakhir. Kamu mau masuk sendirian? Ibu Suri anggapnya bidak, Kaisar jadikan alat. Sepanjang hidupnya, dia hanya memaksa orang, tak pernah dapat hormat sejati. Jadi, Setelah masuk, jangan pakai pedang. Pakai yang kamu punya. Dia tak punya. Kalahkan dia sepenuhnya. Itu adalah jiwa. Itu adalah jiwa. Xiao Shengjuan, kamu bahkan tidak membawa pedang. Mau jadi orang suci. aku tidak datang untuk membunuhmu. Aku datang untuk memberitahumu. Kau kalah. Diam. Aku belum kalah. Harta milikku. Jagat pun milikku. Seluruh dunia. Work weird tercayamu. Pasukan Tancheng tak percaya. Pejabat tinggalkanmu. Tak ada yang berkorban. Mana kerajaanmu? Kamu kira mereka khianatimu? Tidak. Kamu tidak pernah memilikinya. Karena kamu tidak pernah percaya pada siapapun.
Tak ada yang pernah percaya padamu. Diam! Konti pertanyaan. Sekian tahun, berapa kali ibumu temui? Kamu kira dia cintaimu, tapi dia hanya ajar bersaing, hidup menginjak orang lain. Diam! Kamu usia 6 tahun demam tinggi 3 hari tak reda. Siapa jaga kamu? Tahukah kamu? Ini peninggalan mendiang permaisuri. Di dalamnya jimat keselamatanmu waktu kecil. Dia selama ini selalu menyimpannya. Tidak ada orang yang gila sejak lahir. Ada orang yang hanya tidak pernah dicintai. Mantan permaisuri bukan tidak pernah berjuang. Dia memohon kepada kaisar ayah dan keluarga kerajaan. Tertutup kudus. Dia bahkan rela melepaskan jabatan permaisuri hanya ingin menyelamatkanmu. Tapi akhirnya, tidak menyelamatkan apapun. Bahkan ketika nyawanya hilang, dia masih menyimpan jimat perlindunganmu di sisinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ibu permaisuri bilang dia membenciku. Dia bilang permaisuri saya membenciku. Itu kata ibu permaisurimu. Itu tidak benar. Kamu berjuang seumur hidup. Akhirnya kamu cuma alat orang lain. Kamu menang. Bersimpan jimat itu. Tak pernah dibuang sampai akhir hayat. Sudah hidupku. Apa yang diperebutkan? Ibu, jika dulu aku tidak dibawa pergi, apakah semuanya akan berubah berbeda? Ada orang kalah dari musuh. Ada orang kalah dari nafsu. Dan dia. Kebenaran tak pernah diberitahu. Saya kira setelah semuanya berakhir, akan terasa lega. Tapi yang tersisa cuma kekosongan. Seperti perang yang sampai akhir musuhnya habis. Hanya aku sendiri yang masih berdiri. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak tahu. Aku kira akan terasa puas. Tapi aku lelah. Dia bukan pemenang. Hanya orang yang baru selesai perang yang tidak bisa mundur. Tab bisa tanya kamu menang. Hanya ingin bilang kamu tidak sendirian. Aku di sini. Sadik Kuil Agung, kenapa kamu yakin sekali dia akan runtuh? Karena kemenanganmu bukan soal pedang, tapi yang selalu kurang di hatinya. Tapi kamu berbeda. Ada orang yang menunggumu. Lain katakan, Pura impun sekolah merunda menangkan bangsa dan terindah. Sepertinya kita masih harus tunggu orang tua. Time Miao selesai. Pangeran mahkota gugur. Tapi perusahaku dan Ibu Suri masih hidup. Hari ini, aku antar dia ke neraka. Lanjut! Ini istana Cini! Xiao Shijun! Siapa yang memberimu keberanian? Aku Ibu Suri, aku Yu! Tindakanmu makar! Pengkhianatan. Siapa yang meracuni permaisuri agung dulu? Siapa? Omong kosong! Siapa yang menjebak ibu kandungku? Siapa yang paksaku ke Liang jadi putra mahkota? Siapa yang bersekutu kerabat? Kuasai urusan istana? Dorong mahkota khianati negara, serahkan kota? Lalu apa? Pedang raja kalah hidup. Jika bukan karena aku, akhirnya ibu dan anak sudah lama mati. Akhirnya kamu mengaku. Pengakuan pejabat wanita istana.
Catatan apotek Istana Arsip Departemen Dalam. Semuanya ada. Tidak mungkin. Barang-barang ini jelas sudah dibakar. Sayangnya. Tak buta. Xiao Shengjun, aku adalah ibu kamu. Kau tidak boleh membunuhku. Kamu tahu, almarhum ibuku juga memohon begitu padamu. Ibu suri bunuh permaisuri mendiang, fitnah selir, menguasai pemerintahan, bersekongkol kerabat luar, bukti kejahatan jelas, seret ke penjara istana, tunggu hukuman. Xiao Shengjun, Xiao Shengjun, kau takkan mati tenang. Takkan mati tenang. Anakmu kembali. Hutang darah ini akhirnya telah kubayar kembali. Ada pertempuran. Bukan cuma tangkap orang saja, semua orang harus ingat. Nama ibuku. Dia menahan racun untuk orang lain, tapi dibuang, dikirim jadi sandera kerajaan 10 tahun. Bagaimana Yang Mulia menanganinya? Tuduhan terhadap Ibu Suri ini diumumkan ke seluruh negeri. Ini bukan akhir. Baru awal pembalasan. Aku diinginkan. Tua, ibu rela nyawa lindungi aku. Aku baru tahu hari ini. Xiao Shengjun, kau bukan anak buangan. Kau orang yang mereka pertahankan dengan nyawa. Mereka tidak kalah. Karena kau hidup seperti yang mereka inginkan. Dulu aku hidup hanya untuk membalas dendam. Tapi mulai dari hari ini, aku hidup untuk Dayu yang mereka jaga. Yang Mulia, semua pejabat, keluarga kerajaan dan pasukan pengawal sudah tiba menantimu. Pegang pimpin. Mohon putra mahkota pertama memegang kendali pemerintahan. Wasiat almarhum ada di sini. Ibu Suri tiada. Namun, sisa kekuatan jahatnya bercokol di istana Dayu. Yang ku perbuat bukan cuma balas dendam. Melainkan pembes. Lapor Yang Mulia, didapat 2 juta tayar lemas, 1 mas buku gaji tentara, 47 surat rasa dengan mus. Prajurit minum darah. Anak ditukar dimakan. Sedangkan mereka hambur harta rakyat hidup foya. Harus dibunuh. Semuanya disegel. Satu kata tidak boleh kurang. Aku mau mereka lihat sendiri berapa untung mereka ambil dari penderitaan rakyat.
Ribuan halaman catatan. Denaban kuno tak terpahami, kini era modern. Hanya lembur lebih banyak saja. Jaga benar. Ketemu kamu! Paman kerajaan hanyalah perantara. Dalang sesungguhnya adalah orang lain. Pejabat tua sedih. Ternyata dialah koruptor terbesar. Selalu tersembunyi di dewan. Waktunya perhitungan tiba. Yang Mulia, apa maksudnya ini? Menyamun gaji prajurit, jual curang bekal tentara, berkonspirasi pemberontak. Bukti sudah lengkap. Apa lagi yang kalian katakan? Ampun, hamba bersalah. Surat keluar. Hukum mati segera. Sampaikan 3 dekret anugerah saya. Anumertakan ibu kandung sebagai Ibu Suri Xiaoqi. Dirikan kuil Ratu terdahulu. Pulihkan nama baik Ratu Zhongwu. Mulai hari ini, tak ada faksi Ibu Suri. Tidak ada faksi putra mahkota. Hanya Dayu. Dayu kekal abadi. Mendirikan negara hanyalah awal. Yang sungguh sulit perbaiki dinasti Yu yang rusak hingga tulang. Yang Mulia, pajak 1 dibuli. Bagaimana khas negara bertahan? Hasil kentang, selama negus kedua tak pernah terdengar. Gagal, you pasti kacau. Hukum leluhur tak boleh diubah. Mohon Yang Mulia fikir masak. Jangan sekali-kali. Hukum leluhur. Rakyat mati kelaparan. Tentara perbatasan kehabisan bekal. Apakah ini hukum leluhur? Aku bukan warisi kekacauan. Ubah seluruh dunia. Kebijakan baru segera diterapkan. Siapapun yang menghalangi, dipenggal. Jaga rahsia. Sisanya aku urus. Yang Mulia, kabar darurat berbahaya. Kaisar Liang sekutu 4 negara. 5 pasukan maju serentak. Musuh 150,000. Klaim 500,000. Jinsong Xianqiu pimpin langsung. Sumpah hancurkan Dayu. Aku bahkan belum pergi mencari mereka. Malah mereka yang datang duluan. Perintahkan pasukan! Jump to board! Yang Mulia, pasukan koalisi menyerbu perbatasan.
Jika ajak damai sekarang, masih ada jalan selamat. Mengajak damai berarti mengkhianati negara. Aku Sandra di Liang konten tahun. Lebih paham kalian. Mohon damai tak dapat damai. Hanya mendatangkan pembantaian. Wilayah kayu. Tak serah. Serang siapa duluan? Negara Liang. Sesuai dugaanku, Liang adalah poros koalisi. Jika Liang tumbang, negara lain pasti kacau. Kalau kau di bawahku, kau pimpin 1,000,000 prajurit. Jangan banyak janji kosong. Bertahan hidup dulu. Sejarah catat you kalah perang ini, tapi kini sejarah mulai berubah. Ubah sampai tuntas. Aku menemukan caranya. Bisa membalikkan keadaan perang. Kau yakin? Percayalah padaku. $150,000 sekutu maju. Waktu kita sempit. Kalau berperang, kita harus raih keunggulan zaman. Perkuat bagian ini, kurangi berat sini, buat ulang penjepitnya. Yang mulia, benda ini benar-benar bisa mengalahkan 150,000 prajurit. Dia bilang bisa. Maka pasti bisa. Sudah 1 bulan penuh, hasil pertama akhirnya selesai. Benarkah tidak akan ada yang mati? Dan masih hidup. Aku tidak mati. Aku belum mati. Jemba. Busur silang! Benda terakhir itu akhirnya selesai dibuat. Ini tidak mungkin. Situ 50,000 pasukan. Jang! Rompi siap. Blizzard jadi. Tapi perang sesungguhnya bukanlah cuma menembak papan kayu yang diam. Masa berlari maju, jika tidak kena sasaran, senjata sekuat apapun cuma besi rongsok. Yang mulia, ini lebih sulit ditembak daripada kavaleri di medan perang. Tembak. Seratus langkah, semua target bergerak tak meleset. Kalau kavaleri menyerbu formasi, tak ada kesempatan mendekat. Inilah target sejati yang diburu busur silang beruntun. Zodian Su pimpin 30,000 kavaleri keluar markas. Pasukan depan lewat kota Ju. Gajimu kurang 100 li. Akhirnya tiba. Zuo Qianqiu datang. Sejarah mencatat Zuo Qianqiu Jenderal terhebat Liang besar. 47 pertempuran tak pernah kalah. Biarkan dia kalah.
Pantas saja kamu. Aku menunggu kabar kemenanganmu 2000 tahun lagi. Kota Ju. Jadi pertempuran terakhir hidup Zuo Qianqiu. Yang Mulia, seluruh prajurit sudah berada di posisi tempur. Saya sudah mengabdi lama. Pertama kali lihat Anda jaga kota sendiri. Kekap. Zuo Qianqiu pernah kalahkan kakek saya. Bagus. Menangkan kembali untuk kakekmu. Ini bukan untuk orang lain, melainkan untuk Xiao Shungjun. Pertempuran ini untuk diriku sendiri. Xiao Shengjun, tidak seberapa. Perintahkan seluruh pasukan maju menyerbu. Apa ni? Tahan! 30,000 pasukan terdepan hancur total dalam pertempuran. Apa yang sebenarnya digunakan? Semat. Pertempuran ini, aku kalah dengan sepenuh hati. Kita menang? Menang. Kakekmu pasti. Sekarang pamer. Bilang ke semua orang itu cucunya. Yang Mulia, utusan negara Chen Chai-Chi berlutut di luar istana memohon damai dan gencatan senjata. Mereka sudah takut. Meriam selalu diplomat terbaik. Lalu, Lalu jual kentang dan benihnya. Biarkan mereka bayar sendiri. menaklukkan musuh tanpa perang. Panggil utusan 3 negara. Sang Pangeran memanggil. Minta damai. Keluar dari aliansi. Tunduk pada Dayu. Terima pengawasan pasukan. Yang Mulia, ini. Aku tak mau emas perak kalian, juga tak mau wanita kalian. Semua rakyat negeri bisa makan kenyang. Setelah penyesuaian, kurangi pajak, bagi tanah, bangun apotek, buat lumbung padi. Apa yang dimiliki rakyat Dayu, kalian juga dapat. Wadah, ini serangan yang jauh lebih unggul. Yang Mulia, apakah kentang itu benar hasil ribuan jin permu? Hamba tidak keberatan. Hamba setuju. Kami tidak keberatan.
Apa bersedia bergabung? Meriam membuka pintu negara. Kentang menaklukkan hati orang. Tepat. Kementerian Keuangan bagikan benih bersama pasukan. Terima kasih Baginda. Ada khabar? Belum apa kabar, tapi ada petunjuk soal orang bernama Joe. Tohu? Belum pasti. Aku cek lanjut, kabarin kamu nanti. Yang mulia, 3 negara telah menyerah. Kini pasukan sekutu bubar. Daliang sepenuhnya terisolasi. Daliang. Perintahkan, seluruh pasukan bergerak ke utara. Aku sendiri yang akan menagih hutang. Cuma 10,000 berani serang kota. Benda apa itu? Daliang pikir tembok kota bisa menahan aku, tapi mereka tidak tahu zaman sudah berubah. Tidak mungkin! Ini tidak mungkin! Masuk! Daliang yang dulu angkuh tak tertandingi, kini kalah berantakan seketika. Apa ini? Boleh berangkat perang masih masuk akal. Apa artinya dilarang terluka? Bentuk. Hamba tidak bicara apapun. Akhirnya kembali ke sini. Yang mulia, kenapa tak serah? Langsung bunuh dia. Terlalu murah. Kirim masuk. Serahkan ke Kaisar Liang. Apa ini? Aku dulu sandara di sini. Waktu lapar, dia beri semangkuk. Sekarang aku kembalikan padanya. Pangeran Yu mengirimkan surat dan semangkuk bubur. Dulu aku berlutut di salju hampir kelaparan. Dia beri aku semangkuk bubur. Itu anugerah. Sekarang ku kembalikan bubur padanya. Ternyata dulu rasanya buruk. Xiao Shengjuan, tanyaku terakhir pernah benci aku. Pernah. Haha. Tapi sekarang tidak lagi. Karena kamu memang sudah kalah. Sudah selesai. Tamat. Lalu apakah kamu senang? Tak cukup. Kenapa? Karena sadar, ketimbang berhasil balas dendam, aku lebih ingin segera memberitahumu. Hah? Yang mulia, Jomau sudah meninggal.
Dia tidak menyesal. Dia hanya tidak tahan kalah. Kuburkan saja. Jangan kotori tanah Dayu. Daliang telah hancur. Kini hanya satu musuh kuat yang menghadang Dayu, yaitu Chu. Raja Chu berkoar, persenjataan api suatu hari nanti akan habis. Dia bilang Dayu tak tembus gunung Chu. Tak tembus dari depan, pasukan tak sampai. Chu kelola selatan puluhan tahun. Ini situasi buntu. Soal memahami pegunungan, tak ada yang lebih pandang jauh dari era Qian. Posisi garis pertahanan Chu paling lemah. Karena mereka kira tak ada yang bisa lewat. Bahkan burung pun susah hinggap. Bagaimana cara lewat? Tak tahu, kamu pasti bisa. Aku akan kasih tahu di mana jalannya. Kamu yang akan melewatinya. Paduka. Yang mulia, di sana tebing terjauh. 500 orang naik, bahkan 50 selamat sudah mujizat. Saat tak 500 orang nekat. Saya bersedia pergi. Rela mati bersama Yang Mulia. Malam itu, kami pun menyeberangi puncak. Semua orang tahu, kalau terpeleset, pasti hancur berkeping. Yang Mulia, izinkan saya maju duluan. Gerak! Kerajaan Chu sampai sini. Kenapa tak serang? Oleh Guma, bukan kota mati. Xiao Shangjun,
Kamu menang! Kamu menang! Kenapa tidak gunakan meriam? Kenapa hina aku? Saat serbu kota, rakyat mati. Kepung kota, kau yang mati. Kalah darimu. Tidak menyesal. Sudah berapa hari kau tidak tidur? Jawab dulu. 3 hari. Aku juga. Tidur. Kamu dulu. Kamu dulu. Yang mulia, jika kalian terus saling mengalah, negeri akan runtuh nanti. Panjang umur baginda, hidup lama selamanya. Kian, seluruh negeri sudah ku ambil kembali. Sudah lelah ya? Pulang makan di rumah. Yang mulia, Permaisuri suruh hamba jaga sini. Kata beliau, hal pertama setelah anda kembali adalah makan dulu. Salam hormat yang mulia. Pulang rumah makan. Salahnya, Kaisar kita berumur panjang sejahtera selamanya. Dunia ini saya peroleh dari seluruh rakyat. Namun terima dari satu orang. Hari ini sudah selesai. Semua keadilan yang layak saya berikan. Apakah kamu bahagia? Senang, capek. Kalau begitu saya pijat bahu kamu. Bagaimana caranya? Kamu milenium nanti. Berdiri di depan baskom tembaga. 3. Apakah kamu sudah merasakannya sekarang? Beta tahu. Sejak kau kirim karung pangan pertama, Beta sudah tahu. Tumpuk kompos dan bulan, campur kotoran sapi, rumput busuk, abu sesuai takaran suburkan tanah. Yulas hasil tinggi. Apotek siapkan dulu 4 obat, penurun demam, henti pendarahan, luka, anti radang. Tangani dulu penyakit umum, jangan langsung mau semuanya. Yang mulia Permaisuri datang lagi. Terima kasih pada Baginda, promosi pangan baru tahun ini sukses. Panen melonjak. Hasil kentang bermu mencapai 8 tan. Ulang upload hadut dan kederlawan. Hitung ulang, hasil tertinggi permulaan.
Saya terima perintah. Ubah tulis. Salah tulis upacara kurban langit lalu. Yang mulia koreksi 3 kali jauh. Waktunya maju. Siga Kaisar marah. Mulia, urus ini juga. Apapun panggilan beliau. Selesai. Hasil kentang pemu. 6 campung 6. Urus tani, air, wabah, yang mulia, setara separuh Dewan Istana. Orang berbudi spoik dia. Tidak mungkin terus tinggal di area Cushi kan? Saya setuju. Saya setuju. Tetapkan permaisuri. Mahkotai, enggai permaisuri. Angkat permaisuri. Cian, kasus orang tuamu maju pesat. Tersangka ditangkap. Nama samarannya Zhao Hu. Ada apa? Aku mungkin sudah menemukan orang tuaku. Merah, Zhao Hu. Apa yang dorong? Tidak mungkin. Bukan dalang. Maksud apa? Dia cuma bekerja untuk orang lain. Nama ini muncul di kasus hilang orang tuamu dan penyelundupan artefak 20 tahun lalu. Mustahil. Profesor Xu, Dia bukan Zhao Hu. Namanya Zhao Jiwan, kakak tingkat saya yang hilang 10 tahun lalu. Kukira dia mati. Bos Chi, orang tuamu masih hidup. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain saya. Sudah sadar? Baskam tembaga sudah dibawa? kamu terlalu cepat senang. Abang walang kaman ako madalang. Catatan transfermu, persembunyianmu dan anak buahmu, polisi sedang menyelidiki semuanya. Mustahil. Terus, Kenapa tidak mungkin? Kamu kira pintar. Bukan kamu buat syarat. Kamu yang memohon padaku. Terakhir kali, di mana orang tuaku? Karen, kamu sama sekali tak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Kamu kira aku dalangnya? Saya juga cuma bekerja untuk orang lain. Mereka sudah mengincarmu. Ketua, berdasarkan catatan Zhao Jiwan, kita tentukan lokasi. Orang tuaku ada di sana. Belum bisa dipastikan. Tapi ini petunjuk terberharga. Aku ikut pergi dengan kalian. Kya, kamu. Jangan pergi. Kalau yang dikatakan Zhao Ziyuan tadi benar, ini bukan cuma kasus orang hilang. Ada yang mencari Cushi. Dan sudah dicari selama bertahun-tahun. Karena 20 tahun yang lalu, orang tuamu mungkin juga selidiki yang sama. Aku mengejar ini bertahun-tahun. Berkali-kali hampir ketemu. Lalu kecewa lagi. Sampai sekarang. Ayah ibu! Ayah ibu! Ya. Wah, putriku, benar kamu. Akhirnya ketemu. Tunggu.
Bagaimana? Tak pernah kulihat. Apalagi kusuruh ukir. Tapi yang tertulis itu sebenarnya kita. Artinya sebelum saya, ada orang lain yang tahu baskom tembaga itu. Siapa itu? Grina Gertengke. Kita sudah mencarinya selama 20 tahun. Yang dicari bukan lukisan ini, tapi baskom tembaga motif Phoenix ganda di dalamnya. Muncul setelah Hayakshi bicara 3 bulan. Jejak baskom tembaga 2 Phoenix tak ada lagi. Sampaikan tidak, apapun biayanya. Cari ni. Tidak, Kaisar! Siapa temukan benda perunggu 2 Phoenix dihadiahi 10,000 emas. Benarkah ada? Kamu lembab. Bakbau ke? Kejap. Aku pasti temukan. Bagaimana jika tidak ditemukan? Setahun tidak, 10 tahun. 10 tahun tidak, selamanya. Kadang takdir langit tersembunyi di tempat yang paling tidak diperhatikan. Stop! Minggir sana! Pergi jauh! Aku tidak minta uang! Kakekku bilang, jika suatu hari Kaisar kirim orang mencarinya, ini harus dikirim ke ibu kota! Cepat buka gerbang istana! Baskom perunggu sepasang Phoenix yang dibawa pemuda Qingzhou akhirnya mengungkap rahasia 1000 tahun lama yang tertimbun debu. Penjaga baskom yang lama tersembunyi dalam sejarah akhirnya muncul. Lebih 1000 tahun berlalu, akhirnya kita menemukannya. Kamu penjaga baskom, jaga ini turun-temurun. Perunggu ikan hubung 2 alam. Sepasang Phoenix jaga gerbang. Satukan kedua baskom untuk buka portal ruang waktu. Gabung 2 baskom, darah sebagai pemicu. Mari mulai. Longkah terakhir, darah sebagai pemicu. Orang dari 2 ruang waktu harus donor darah serentak. Benar ini kamu. Nyanyi. Portal belum stable!
nasihat. Nyang masih hidup. Jadi yang koreksi hasil panen kentang permu itu memang Niang. Bang Hainao sudah kubilang duluan. Jangan tanya urusan dewa. Salam Niang. Semoga panjang umur. Umumkan ke seluruh negeri. Angkat Cian jadi permaisuri. Mulai hari ini bersama saya memerintah dunia. Kami patuh perintah. Dingin. Rasanya agak tidak nyata. Aku benar datang. Juga tak nyata. Pak? 6 tahun lalu, aku tinggal di gubuk bocor. Tiap hari bertahan hidup. Saat itu aku tidak pernah terpikirkan kau di sisiku. Lupakan saja. Karena aku datang. Yang mulia Permaisuri panjang umur. Aku jemput. Anak perempuanku benar-benar menikah dengan Kaisar. Aku benar-benar berhasil mendapatkan menantu ini. Cuci tangan. Harus cuci tangan. Yang mulia, cuma cuci tangan. Kalau kotor, kenapa cuci tak kotor? Kalian tidak bisa melihatnya bukan berarti tidak ada. Ini hidup. Namanya adalah bakteri. Hamba terima. Terima kasih Yang Mulia. Kerajaan ini milikmu. Tahun dulu. Di sini dulu penuh orang kelaparan. Nona, mau beli patung gula? Saya tidak mau makan. Sekarang bukan kaisar lagi. Terlalu manis. Sangat bagus. Datang lagi ya. Salam hormat Yang Mulia. Hamba bisa, Yang Mulia. Hamba berhasil menggambarnya lagi. Kenapa dia bisa terbang? Hamba rasa, ia mustahil datang tanpa sayap. Benar. Hapus sayapnya. Ia tidak bisa terbang. Oh, ternyata begitu. Hari Yang Mulia, apakah perubahan ini benar bisa menambah asupan air 30%? Coba saja, kita akan tahu. Luar biasa. Yang Mulia, ini versi perbaikan ke-38. Akhirnya layak. Hari ini apakah dapur kerajaan masih kirim tart telur Yang Mulia ya? Kemarin saya cuma dapat setengah, pagi ini harus dapat 1 utuh. Saya bahkan sengaja tidak berani sarapan pagi. Cuma menunggu rapat pagi ini. Tuan Kasim tunggu, saya tukar petisi. Gera mendapatkannya lagi. Selamat hamil 6 minggu.
Ada, Ada apa? aku mau kasih tahu kamu satu kabar. Bicara. Kamu akan jadi ayah. Benar. Yang Mulia Kaisar mau gimana? Panggil semua tabib di sana sekarang juga! Merasa tidak enak. Sudah makan? Apa kata dokter? Sehat. Kamu sehat? Ya, ya. Terima kasih ya. Ini seperti mimpi. Sudahlah, jangan bicara lagi. Peluk aku. Keluarga Cian, siapa keluarganya? Saya keluarganya. Selamat, bayinya laki-laki. Kecil. Baru lahir begitu. Akulah ayahmu, Sang Kaisar. Aku mau tunjukkan Peppa padamu. Ayah Kaisar, tolong bantu. Ibu Kaisar, mau si tatap leku. Putra mahkota dilarang nonton Peppa lebih 1 jam sehari. Tablet pelanggar disita. Hamba sudah layani 3 kaisar. Baru lihat dekret semacam ini Xiaonianqi. Kok kotak besi terbang? Karena lift. Tidak masuk akal. Sekarang memang begitu. Lama-lama terbiasa. Bagaimana? Lebih cepat. Tentu saja. Kalau dulu ada ini, aku bisa satukan seluruh negeri 3 bulan. Meneliti apa? Sedang awasi. Ini serang api. Sana pancing musuh. Ini panas, bukan peta pasir. Mekar! Pelayan, tambah 3 porsi babat. Ternyata dunia kamu lihat tiap hari begini. Nice. Tiba-tiba aku paham kenapa kamu selalu lihat hal yang tidak kulihat. Siapa ini? Kamu... Omong kosong! Mana mungkin aku sejelek ini? Kerja ini ribet banget. Yang mulia, Anda sedang berperang dengan kompor ya? Kau ketawa. Apakah aku lambat belajar? Sepatutnya sampai telur digoreng jadi arang. Kalau begitu, Tuan Guru ajari aku sendiri. Ada orang, Tata. Waktu kalian sudah habis. Garis keturunan penjaga wajan tidak hanya menjaga wajan tembaga, tapi rahasia yang melintasi 1000 tahun. Kami ni... Ke-96 pasang pemilik baskom tembaga. Tidak ada pengecualian. Semuanya gagal. Ada orang tinggalkan dunia demi cinta. Ada yang hancurkan jalur untuk kuasai pasangannya. Cinta telah berubah menjadi belenggu. Tapi kalian beda. Kamu tidak pernah memintanya meninggalkan Dayu. Dia juga tak pernah minta tinggalkan modern. Tanda tanggane, namamu mulai sekarang.
Kalian mewarisi kewajiban penjaga guci. Salam kepada penjaga guci yang baru. Mulai hari ini, kalian bertugas melindungi yang datang sesudahnya. Lagi mikirin apa? Sebenarnya, aku hampir saja menjadi orang yang gagal. Apa maksudnya? Tahun-tahun itu, aku pernah tinggalkan Dayu dan berpikir untuk memaksamu tetap tinggal. Tapi kemudian aku sadar, jika kebebasan hilang, kamu bukan dirimu. Aku melihatmu sedih. Bodoh. Ya, untung kita tak lepas. Ternyata kita sudah melewati begitu banyak hal. Aku justru merasa ini baru permulaan. Masih ingat malam di Juchen? Ingat, waktu itu aku kira tidak akan bertemu kamu seumur hidup. Aku cuma bisa tipu diriku. Setidaknya kita lihat bulan yang sama. Bagaimana sekarang? Sekarang, tanganmu sudah aku genggam. Bahaya! Xiao Shengjun, ada kerjaan baru?